hubungan langsung antara hipertensi dengan konsumsi garam, dan apakah dari konsumsi garam ini sendiri yang menjadi faktor risiko utama penyebab terjadinya suatu hipertensi, ya. Oke, next. Nah, sebelum kita menghubungkan antara keduanya, baiknya mungkin kita sedikit uh, melihat apa sebenarnya pengertian dari hipertensi sendiri, di mana hipertensi ini adalah suatu peningkatan yang terjadi pada tekanan darah di atas normal, yang dimana hipertensi ini biasanya dengan tekanan darah sistol per diastolnya itu lebih atau sama dengan 140 per 90. Nah, kalau kita berbicara tentang hipertensi, eh, ataupun kita hubungkan dengan tekanan darah, jadi tekanan darah di sini merupakan suatu kekuatan aliran darah terhadap dinding pembuluh darah, sehingga apabila terjadi suatu hipertensi, maka tekanan yang tinggi tersebut akan memberikan dampak yang berat untuk beberapa organ, terutama pada jantung. Karena kalau tekanannya tinggi, jantung juga bekerjanya harus lebih cepat, atau harus lebih keras. Oke, next. Nah, untuk beberapa data menunjukkan bahwa untuk hipertensi sendiri, data dari Badan Kesehatan Dunia menunjukkan sebanyak 22% dari seluruh total penduduk dunia itu terkena hipertensi. Dan buruknya lagi, untuk Asia Tenggara sendiri itu berada di posisi ketiga. Nah, untuk data dari Kementerian Kesehatan, sejauh ini di tahun 2025 didapatkan di tahun 2025, ya, 2023, maaf, bahwa data dari Kemenkes terdapat 63 juta orang terkena hipertensi, dan 427.218 orang meninggal dikarenakan hipertensi. Nah, untuk Sulawesi Tenggara, Kebetulan Sulawesi Tenggara sendiri, dia berada di posisi 24, dan berdasarkan data dari Riskesdas, hipertensi ini berhasil didiagnosis oleh dokter sebesar 7,55%. Oke, next. Nah, kita berbicara mitos atau fakta. Apakah memang betul konsumsi garam sendiri menjadi penyebab utama, ya, pada terjadinya suatu hipertensi, ya? Oke, next. Nah, ternyata kalau untuk konsumsi garam sendiri itu merupakan uh, penyebab, bukan menjadi penyebab, ya, jadinya dia mitos, ya, bukan menjadi penyebab langsung hipertensi, namun uh, garam atau natrium ini merupakan kalau berlebihan yang dikonsumsinya secara terus-menerus menjadi faktor risiko terjadinya hipertensi. Garam, karena di tubuh kita, garam ini berguna untuk menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Nah, jadi kalau berbicara tentang konsumsi garam, ini ternyata mitos bahwa garam ini bukan menjadi penyebab langsung dari hipertensi. Nah, cuma memang kalau konsumsi garamnya secara berlebihan bisa menjadi faktor resiko terjadinya hipertensi. Kenapa bisa? Dikarenakan pada saat natrium yang kita konsumsi itu berlebihan akan menyebabkan membuat tubuh ini menahan cairan di dalam tubuh untuk keluar. Selain itu juga akan terdampak pada ginjal itu sendiri, di mana ginjal harus bekerja keras dalam membuang kelebihan cairan, dan nantinya juga bisa menyebabkan terjadinya suatu pembuluh darah ini bisa menjadi lebih kaku dan kurang elastis, yang nantinya efeknya bisa menyebabkan naiknya suatu tekanan darah. Next. Nah, back dulu. Jadi kalau kita berbicara tentang garam sendiri, bagaimana sebenarnya pedoman untuk kesehatan menyarankan garam yang harus dikonsumsi itu berapa banyak? Nah, dari dari ilmu gizi sendiri,
ya atau Badan Riset Gizi sendiri memaksimalkan kita konsumsi garam itu 5 gram per hari, ya. Jadi sekitar 1 sendok teh yang kecil, ya, 1 sendok teh. Nah, eh, itu konsumsi garam yang utama, minimal dalam maksimal dalam 1 hari. Oke, next. Nah, untuk faktor risiko hipertensi sendiri, nah, konsumsi garam lebih tinggi dari 2 gram per hari itu bisa. Karena sebenarnya ada yang mengatakan 2 gram, ada yang mengatakan 5 gram. Tetapi kalau di beberapa sumber yang terbaru bisa 2 sampai 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh. Nah, faktor risiko hipertensi yang lainnya ada merokok dan minum minuman alkohol, dan kemudian adanya uh, kurang aktivitas fisik. Nah, untuk beberapa jenis makanan yang tinggi garam sendiri, ya, ada kita dapatkan makanan instan atau kemasan, ya, seperti, ya, pasti bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu di rumah sudah tahu, oh, makanan-makanan yang tinggi garam itu seperti ada mie instan, cemilan-cemilan yang kerupuk-kerupuk yang banyak mengandung banyak mengandung garam. Selain itu keripik atau snack yang asin, eh, daging olahan seperti sosis ataupun nugget, saus botolan, ya, bisa kita dapatkan seperti kecap, saus tiram ataupun saus sambal. Eh, Oke, next. Nah, selain itu juga faktor risiko hipertensi ada laki-laki dan usia tua, serta ada namanya faktor genetik. Jadi, ya, memang beberapa faktor tersebut yang saya sebutkan tadi ini bisa menjadi faktor risiko. Jadi namanya kalau kita berbicara cara faktor risiko bisa menjadi penyebab tekanan darah bisa naik, yang jika tidak dijaga dengan baik maka bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Oke, next. Nah, apa hubungan garam? Ya, tadi saya sudah sedikit menyinggung hubungan garam dengan hipertensi, bahwa garam yang mengandung natrium ini dapat menyebabkan air tertahan di volume darah, sehingga nantinya volume darah tersebut akan meningkat, memberikan tekanan yang tinggi pada pembuluh darah, sehingga efek yang bisa menyebabkan tekanan darah menjadi naik, dan kompensasinya jantung akan menjadi bekerja lebih keras. Jadi efeknya hipertensi pasti bisa menyebabkan, salah satunya adalah penyakit jantung. Selain itu juga, next, bisa menjadi penyebab masalah pada ginjal itu sendiri, ya. Nah, apa saja yang menjadi sumber garam dari kehidupan sehari-hari? Nah, ini tadi yang saya jelaskan, konsumsi garam lebih dari 2 atau 5 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Uh, ini bisa menjadi uh, penyebab dari hipertensi. Nih, yang kita bisa dapatkan bisa pada makanan kemasan, bisa pada bakso, soto, atau mie instan yang memang banyak kandungan MSG di dalamnya. Karena kalau kita berbicara tentang MSG, salah satu komposisi dari MSG itu adalah natrium, ya. Dan bisa makanan kalengan, ya. Oke, next. Nah, jadi tadi kita sudah membahas, oh, ternyata faktor resiko, ya. Sudah tahu tentang pengertian hipertensi sendiri, sudah tahu apa-apa saja yang menjadi faktor resikonya yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dan skala gejala hipertensi. Nah, bila bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengalami gejala seperti ada pusing, gampang marah, telinga seperti berdengung, mulai mengalami masalah susah tidur, keluhan sesak nafas, jalan sedikit mulai sesak nafas, terus ada rasa tegang atau rasa berat di tengkuk, mudah lelah, mata sudah mulai berkunang-kunang, nah itu hati-hati, salah, yang saya sebutkan tadi itu merupakan gejala dari hipertensi. Nah, gejala dari gejala dari hipertensi sendiri ini biasanya timbul setelah mengalami hipertensi yang bertahun-tahun, seperti nyeri kepala saat terjaga, kadang disertai mual dan muntah, dan bisa memberikan efek kepala yang berputar, ya, ataupun yang tadi, ya, nyeri tengkuk pada leher. Oke, next.
Nah, bagaimana untuk pencegahan dari hipertensinya sendiri? Salah satunya yang berada di slide satu, pembatasan konsumsi natrium, ya seperti konsumsi garam dapur tadi maksimal 5 miligram atau setara dengan 1 sendok teh. Terus pembatasan untuk MSG yang seperti vetsin, eh, penyedap rasa, ya itu harus dibatasi. Terus konsumsi makanan kalengan, daging yang sifat olahan seperti sosis ataupun nugget itu harus kita sudah batasi. Nah, penggunaan garam secukupnya, tidak lebih dari 2 gram per hari. Oke, next. Oke, demikian dari saya. Oke, ada pertanyaan dari kolom chat. Nah, apakah jika garam rendah natrium seperti garam lalosa, ya? Garam lososa. Oh, ini saya baru dengar ini garam lososa. Nah, kalau berbicara tentang garam, saya biasanya menyarankan sama pasien ada garam pengganti MSG itu, bahan utamanya dari kaldu jamur. Ya, saya tidak tahu apa yang nama dagangnya kalau kita dapatkan di pasaran, tetapi kalau kita ganti dengan yang kaldu jamur yang dari asinnya karena dari jamur itu, dia efek natriumnya sangat rendah. Nah, kalau kita berbicara untuk kan garam lososa, mungkin ini salah satu efek salah satu jenis yang dari jamur itu, ya memang betul dia kadar natriumnya lebih rendah dari garam biasa, ya. Eh, jadi bisa menjadi salah satu bahan pengganti dari garam dapur karena ada di penelitian katanya kalau kandungannya dia ini 290 miligram natrium. Jadi jauh lebih rendah, setengah dari garam biasa, ya. Itu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, kalau kita berbicara tentang hipertensi sendiri, salah satu dampak jangka panjang yang bisa disebabkan karena hipertensi tersebut, yang pertama itu pastinya bisa terjadi hipertensi yang kronis. Ya, hipertensi kronis di sini, jadi ada beberapa pasien saya, dia dengan hipertensi 220, sampai pernah ada yang 230, terus kita berikan obat, sampai penggunaan obat 3 jenis obat itu tensinya cuma turun di 180. Jadi dia sudah dalam kondisi hipertensi kronis, otomatis obat yang harus diberikan juga pasti jauh lebih banyak, terus efek yang diberikan ke organ lain juga pasti jauh lebih berat. Kemudian hipertensi juga bisa menyebabkan terjadinya suatu pembesaran jantung seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan bisa juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya suatu serangan jantung, dan selain itu bisa terjadinya suatu gagal ginjal, stroke, bahkan penyebabnya adalah kerusakan pembuluh darah. Jadi memang sangat, dampak dari hipertensi itu sangat besar. Makanya kita memberikan materi pada sore hari ini bagaimana pengenalan awal tentang hipertensi, terutama dikaitkan dengan konsumsi garam yang bisa menjadi faktor resiko terjadinya suatu hipertensi. Jadi bukan menjadi faktor hipertensi jadi penyebab, karena dia menjadi faktor resiko kalaupun konsumsinya berlebihan, ya. Jika ada gejala yang diuraikan tanpa cek dokter, apakah positif hipertensi, penanggulangan? Jika ada gejala yang diuraikan tanpa cek. Nah, tanpa cek. Jadi tetap, kalau kita tadi kan sudah ada gejala klinisnya seperti mudah lelah, apa namanya, telinga berdengung, kemudian sakit kepala,
tengkuk di leher. Tetap kita harus lakukan ngecek untuk tekanan darahnya sendiri, ya. Karena gejala tersebut banyak bisa menimbulkan beberapa penyakit, bisa karena vertigo, bisa karena dislipidemia, kolesterolinemia, bisa juga karena pengaruh asam lambung tadi. Jadi memang kita tetap harus melakukan pengecekan. Makanya sekarang pemerintah itu mencanangkan yang namanya cerdik, ya. C itu cek kesehatan berkala, minimal 1 tahun bagi orang yang tidak memiliki resiko, tidak memiliki gejala. Bagusnya lagi 6 bulan, ya, lakukan pemeriksaan supaya kita bisa ketahui apa saja sudah masuk ke gejalanya kita. Nah, apa saja yang harus dilakukan pemeriksaan? Pertama pasti pemeriksaan tekanan darah. Yang kedua pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan lab sederhana seperti kolesterol, gula darah ataupun asam urat. Nah, itu kita harus lakukan pemeriksaan, ya. Nah, apakah positif hipertensi? Karena hipertensi, ingat, hipertensi ini dikatakan hipertensi bila tekanan darah naik lebih dari 100 atau sampai dengan 140/80. Jadi tetap kita harus lakukan pemeriksaan. Tidak bisa dengan gejala saja kita langsung positif hipertensi. Hipertensi ini pun masih ada tingkatannya, ada namanya max hipertensi, ada namanya max hipertensi, sama white coat hipertensi. White coat hipertensi ini apa? Pasien tensi di rumah aman, tidak pernah naik, tapi pada saat ke rumah sakit atau berhadapan dengan perawat, berhadapan dengan dokter, langsung tensinya naik. Nah, itu harus hati-hati, ya. Nah, jadi harus melakukan pemeriksaan. Kalaupun penanganan awalnya, kalau ada gejala-gejala tersebut, kalau memang nyeri kepala, bisa minum obat penghilang nyeri. Kalau rasa kepalanya berputar, bisa minum obat untuk menghilangi putar seperti betahistin, ya. Terus jangan sampai juga gejala tersebut karena asam lambung yang naik, bisa minum obat lambung, ya. Itu penanganan awal. Oke. Tuh, selain amlodipin, hipertensi 180 per 110 subah saja, apa perlu UTSU, Bu Dokter? Nah, kalau saya dengan penggunaan subah dengan UTSU sendiri sebenarnya lebih bagus dikombinasikan karena langsung memberikan efek. Jadi pemberian subah dengan UTSU sendiri ini selain diberikan pada pasien kan efeknya dia selain dia menstabilkan dari permeabilitas dari pembuluh darah, sedangkan kita ketahui tadi kan hipertensi ini terjadi karena suatu tekanan yang tinggi. Dia juga bisa menjadi barrier untuk jantung kita sendiri, ya. Itu. Kalau saya lebih bagus dikombinasi supaya masing-masing komposisi kan ini beda untuk fungsinya, ya. Itu untuk Bapak Marco. Untuk Ibu Lisa, Dok, kalau pemakaian kecap asin apa berbahaya? Nah, tadi kan saya ada menjelaskan, Bu, salah satu makanan yang bisa kita dapatkan dengan konsumsi garam itu adalah dengan kecap asin. Jadi tidak disarankan. Kalau saya tidak sarankan untuk konsumsi kecap asin. Jadi, kalaupun mau memberikan rasa pada makanannya, itu bisa kita tadi yang garam lalulosa itu bagus juga, ya, sama garam yang tadi yang saya sebutkan yang ada kandungan kaldu jamur itu katanya ada di semua swalayan, ya, bisa ditanyakan. Oke. Dok, jika seorang sudah lama mengkonsumsi obat hipertensi seperti amlodipin bisoprolol, apakah mungkin bisa menjadi GERD karena melihat fungsi dari amlodipin? Nah, sebenarnya fungsi amlodipin penggunaan lama beberapa pasien saya itu memang kan di beberapa penelitian amlodipin itu dia bisa menyebabkan bengkak. Sebenarnya paling utama itu bengkak pada kaki, ya, bengkak pada ekstremitas. Dan kalau konsumsi amlodipin dan bisoprolol yang berlebihan bisa saja bisa saja Ibu menyebabkan GERD karena obat hipertensi, obat jantung itu memang memberikan salah satu efek pada mukosa lambung. Apalagi obat-obat hipertensi itu kan obat yang kita harus minum seumur hidup, begitupun dengan obat jantung. Jadi pasti bisa memberikan efek kepada GERD. Bagaimana penanganannya? Usahakan pada saat kita minum obat-obatan, kalau saya selalu memberikan, terutama pasien-pasien
saya yang lansia umur di atas 60 tahun, saya sudah berikan barier obat untuk mukosa lambung, sehingga pasien sudah dulu sebelum masuk obat-obatan gitu ya. Oh iya pasti Pak, stres itu sangat menjadi faktor resiko dari hipertensi. Nah tadi kalau kita bahas tadi untuk apa namanya, salah satu tadi ada akronim dari Kemenkes sendiri untuk mencegah penyakit degeneratif ya. Contoh degeneratif kan bisa jantung, hipertensi, cek kesehatan berkala 1 tahun ataupun 6 bulan ya. Terus E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin berolahraga, minimal aktivitas fisik. Kalau biasa normalnya orang dewasa itu Pak, yang normal tanpa penyakit bagusnya itu 150 menit lakukan olahraga dalam seminggu. Atau 150 menit dalam sehari, bisa 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Ya berarti kalau 150 menit itu ya sejaman lah ya, 60 tidak ya, 150 menit 2 jam boleh ya. Itu bagi orang yang normal. 3 sampai 4 kali seminggu. Tetapi kalau orang yang sudah ada gejala hipertensi, penyakit jantung, penyakit ginjal, itu bagusnya olahraga 30 sampai 60 menit 3 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Ya, jadi cukup jalan di sekitaran rumah ya. Itu sangat membantu karena beberapa pasien saya yang saya lihat signifikan atas klinisi yang mereka keluhkan. Klinisnya seperti gampang capek ataukah tensinya yang naik ya pada saat mereka lakukan olahraga, jalan saja cukup jalan ternyata membawakan efek yang positif, tensinya mulai berkurang meskipun memang ada efek obat-obatan dengan diet yang natrium yang rendah tadi, tetapi mereka tidak gampang capek lagi dok, terus nafas saya jauh lebih panjang ya. Nah, itu karena memang dengan kita berolahraga atau kita dengan jalan kaki itu memberikan konsumsi oksigen yang sehat buat jantung dan buat tubuh kita. Nah, kalau kita berbicara tentang ya bisa mencegah hipertensi tadi langkah-langkahnya, kurangi konsumsi natriumnya, terus tadi R cerdik dah, diet, itu istirahat yang cukup, dan K-nya itu kelola stres. Karena kenapa? Stres ini menyebabkan hormon kortisol keluar. Hormon kortisol memberikan efek vasokonstriksi atau pelebaran pada pembuluh darah jantung, pembuluh darah. Ya, dan itu pasti akan memberikan efek yang berat dan bisa jadi hipertensi ataupun bisa menyebabkan jantung. Tuh. Kalau sudah konsumsi subsuberasi cukai rutin tapi gula darah apa? Tuh, kalau sudah konsumsi tunggu tadi. Kalau sudah konsumsi subsubarasi dan Otsuki rutin tapi gula darah cenderung naik, apakah perlu obat penurun gula darah? Nah, jadi selalu saya ingatkan para yang memang konsumsi subsubarasi dan Otsuki, kalau memang ada penyakit penyerta tetap dikombinasikan dengan obat ya. Nah, ini kalau cenderung gula darahnya naiknya berapa dulu ya? Uh, Terus pemeriksaannya apa? Pakai gula darah puasa atau pakai gula darah sewaktu ibu istighanah? Karena kalau kita makan ya, terus kita lakukan pemeriksaan, pasti gula darah kita akan naik. Ya, pasti akan naik. Makanya memang salah satu yang optimal untuk dilakukan pemeriksaan gula darah dengan kita lakukan puasa 6 sampai 8 jam. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan karena pada saat kita puasa kita istirahatkan semua organ. Ya, tidak ada glukosa yang terpecah sehingga bisa akurat pemeriksaan gula darahnya. Kalau memang gula darahnya meningkat di atas 140 untuk gula darah puasa, maka itu harus hati-hati. Berarti dia sudah masuk di prediabetik. Kita lihat lagi apakah memang ada riwayat pasien dengan gula ataupun riwayat keluarga dengan gula. Nah, kalau sudah mulai prediabetik, biasanya memang sudah kita harus minumkan obat-obatan. Minimal dulu dengan satu jenis obat dengan dosis yang minimal 1x1. Sambil kita observasi 2 minggu lagi, lakukan pemeriksaan, tetap dengan diet, mengurangi natrium, mengurangi gula, ya, konsumsi yang manis-manis. Oke?
Pak Marco, maaf dokter, kalau minum Otsuki Suba sudah 1 tahun, apakah masih terus wajib minum obat rumah sakit selamanya? Nah, jadi kalau sudah dengan konsumsi Suba sama Otsuki seperti itu, kemudian tensinya sudah 94/75, eh, biasanya kalau pasien saya, Pak, eh, alangkah bagusnya itu kita lakukan pemeriksaan cek lengkap lagi, kita cek lagi dulu fungsi kreatininya. Nah, karena kan tadi hipertensi, cek kembali, kita EKG, lakukan pemeriksaan untuk melihat faktor-faktor yang bisa memperberat dari organ karena riwayat hipertensi, diperiksa. Kalau semuanya aman, saran saya kalau memang kita minum obat dengan tensi seperti ini, turunkan dulu satu jenis obat dengan dosis yang minimal. Contoh, tadi kan kita minum amlodipin ya kalau tidak salah. Amlodipin kalau turun minumnya amlodipin 10, turun dulu amlodipin 5 mili. Ya. Terus kalau minum obat 2 macam, dihentikan satu, minumnya satu dulu. Kemudian kita observasi lagi 3 bulan. Ya. Nah, jadi memang ada tahapannya, tidak langsung harus berhenti. Gitu, Pak. Meskipun memang sudah tetap minum Suba sama Utsusuki. Karena manfaat dari Suba dan Utsusuki sendiri, dia tidak akan memberikan efek cuma pada pembuluh darahnya Bapak, tetapi akan memberikan efek baik itu ke jantung, salah satu menjadi apalagi antioksidan buat kulit, ya, buat organ-organ ginjal sendiri, hati sendiri, itu akan memberikan efek. Skoliosis apakah bisa dibantu dengan Subarasi? Kalau kita berbicara tentang skoliosis sendiri, ini skoliosis ini kan salah satu apa namanya, kelainan pada tulang belakang, ya, karena posisinya yang melengkung ke samping, ya itu. Itu uh, kalau berbicara uh, apakah bisa memberikan manfaat sendiri. Kalau dilihat dari efeknya sebenarnya sejauh ini bisa saja karena memang dia salah satu antioksidan ya untuk Subarasi dan Utsusuki sendiri. Tunggu saya coba cari ininya. Uh, uh, Memang Suzuki dan Subarasi sendiri ini manfaat meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Kalau untuk bisa memberikan efek langsung pada untuk skoliosis tergantung, karena kan kalau kita berbicara tentang skoliosis ini apa namanya, tulangnya yang mundur ke apa namanya, yang miring ke samping, ya, bisa karena efeknya uh, terlalu apa namanya, bisa efek genetik. Tapi kalaupun salah satu penanganannya bisa dilakukan terapi fisik ataupun kita lakukan latih postur, dan paling utama itu bisa apa namanya tuh, ke dokter ortopedi. Kalaupun dia bisa memberikan efek pada Subarasi dan Suzuki sendiri, nah salah satunya kan memang tadi dia memperbaiki sel, bisa saja memberikan efek. Tetapi tetap harus ada terapi-terapi tambahan dari bagian ortopedi yang bisa membantu. Jadi intinya gini, kita minum Otsusuki dan Subarasi itu dari dalam, memperbaiki selnya, memperbaiki antiinflamasinya, tetapi posturnya sendiri karena dia melengkung ke belakang, melengkung ke samping, ya, uh, melengkung ke samping jadi kayak kelihatan lebih bongkok. Nah, ini tetap harus ada latihannya, harus ada juga obat-obatannya ataupun dilakukan apa namanya ini rehabilitasi, di rehab, dilakukan rehab untuk tulangnya sendiri. Gitu. Ya, dok, dan sisa selama ini normal, tetapi sejak keracunan obat saya pernah mengalami masalah ginjal dan sempat cuci darah 3 kali. Tekanan darah saya jadi agak naik sekitar 140-an. Bapak Walter umurnya berapa, Pak? Dan dokter saya kasih obat-obatan, tetapi kalau saya minum kok sempoyongan kalau pagi, kenapa ya dok? Terus obat yang Bapak minum itu apa?
Jadi Bapak ini tensinya naik 140-an. Memang Pak, kalau pasien sudah mengalami masalah ginjal, ya eh, pasti akan memberikan efek pengaruh ke ginjalnya juga Pak. Ya, pengaruh ke ginjalnya juga. Jadi obat apa yang Bapak minum, kemudian usianya Bapak berapa? Karena kalau usia juga mempengaruhi eh, usia di atas 60 tahun, tensi normalnya itu kurang dari 140. Ya, jadi 140 sampai dengan 140 atau sama kurang kurang atau sama dengan 140. Jadi kalau Bapak sudah masuk usia 60-an itu sudah masih kondisi yang normal. Tetapi karena Bapak sudah ada masalah ginjal dan cuci darah, memang akan mempengaruhi Pak. Pasti tensi akan naik dengan usia segitu. Nah, obat yang kita minum apa dulu? Apakah golongan S inhibitor, ARB, ya, seperti kaptopril, kandesartan kah, amlodipin, ya, itu harus ditahu. Kalau memang sempoyongan, sebaiknya pasien-pasien sudah usia tua ataupun sudah ada riwayat hipertensi, bagusnya sudah menyiapkan alat tekanan darah, sphygmomanometer. Kan sudah banyak jenisnya sekarang ya Pak. Sudah ada yang dia jenisnya uh, di tangan saja, dia bentukan tangan, ataukah yang memang ini, dan sifatnya semuanya digital. Nah, kalau melakukan pemeriksaan tekanan darah, lakukan pemeriksaan 3 kali, ya. Kalau Bapak lagi apa, kalau habis berjalan atau habis apa, diamkan dulu 15 sampai 20 menit, kemudian dilakukan tekanan darah. Karena kalau kita baru keluar dari jalan kemudian langsung dilakukan tekanan darah, pasti akan naik. Jadinya hasilnya tidak akurat. Jadi harus dulu dilakukan istirahat. Nah, dan upayakan pemeriksaan yang dilakukan itu sebanyak 3 kali. Nanti ambil nilai rata-rata yang tertinggi. Ya. Nah, ini saya tidak tahu obatnya apa ya. Oh, kalau gula darah sewaktu itu normalnya kan lebih dari 180. Nah, dia tadi kan naiknya 200-an. Nah, coba nanti diperiksa, karena pasti kalau kita sudah konsumsi, kita habis makan langsung lakukan pemeriksaan gula, itu pasti akan naik. Nah, harus ditahu apakah memang ada riwayat ginjal ataupun tidak, atau memang ada riwayat gula, ataukah riwayat dari keluarga. Oh, Pak Walter usianya 50. Ya, kalau di atas di bawah 60 itu 60-50 memang 140. Tapi karena Bapak sudah mengalami masalah jantung, masalah ginjal dan cuci darah, pasti akan naik. Obat yang Bapak minum apa, Pak? Amlodipin atau apa? Kandesartan, oke. Kandesartan. Nah, kalau kandesartan yang kita minum 16 mili, bisa diturunkan, Pak, jadi 8 mili. Tetapi kalau saya, pasien-pasien dengan riwayat sudah gagal ginjal dan cuci darah, lebih aman sebenarnya pemberiannya dengan telmisartan. Karena telmisartan itu efeknya minimal untuk ginjal. Ya. Nah, telmisartan di sini ada sediaan 40 mili, ya sudah Bapak boleh minum 40 mili 1 kali 1 saja. Ya. Coba diganti nanti. Ya. Oke. Dok, hipertensi dan vertigo apa bisa berakibat dengan katup lambung terbuka? Katup lambung? Lambung, saya tidak tahu ada katupnya kah? Karena pemahaman saya itu katup itu cuma ada di jantung, ya. Lambung dia kan sifatnya memang mukosa, ada piloriknya, ada yang ruangan masuknya sendiri. Nah, kalau kita berbicara berakibat, apa bisa berakibat dengan katup lambung yang terbuka? Tidak sih sebenarnya. Ya, malahan kalau kita memang punya masalah lambung terus kita tiba-tiba oleng, itu bisa mempengaruhi. Malahan kalau pasien dengan GERD, masalah sama lambung, bisa menyebabkan vertigo, itu bisa. Ya, vertigo lama-kelamaan terganggu stres, jadinya hipertensi. Dok, ya dok, sebenarnya apakah bisa dibantu dengan sumber ASI? Bisa banget dibantu Pak. Tensi tinggi usia 31 tahun tapi sudah konsumsi obat tiap hari, tensi tinggi selek lagi bagus. Berapa tingginya ini, Nurul? Apa hasil LDL tinggi bisa berpengaruh terhadap tensi yang tidak turun tersebut? Oke. Nah, kalau kita berbicara Rule 1, wow, 180/110 dengan usia 31 tahun. Hati-hati sama ginjalnya. Nah, kita harus cari tahu dulu, Ibu Nurul. Usianya kan masih muda, adik ya, adik ya. Saya panggil adik saja. Umurnya masih muda, 31 tahun.
ada faktor resiko tidak? Orang tua hipertensi, terus ada penyakit yang mempengaruhi. Jadi hipertensi sini ada namanya hipertensi primer yang memang murni hipertensi didapatkan karena mungkin faktor resiko tadi ya, orang tua, makanan, minum-minuman alkohol, merokok, jadinya hipertensi. Tapi ada juga namanya hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder di sini hipertensi yang terjadi karena adanya penyebab dari beberapa organ yang mengalami masalah, ya, seperti dari ginjal sendiri, ya, ginjal sendiri. Kemudian ada juga penyebab dari hipertensi itu karena masalah pada tiroid, ya, masalah pada tiroid. Kemudian ada memang peradangan sama ginjal. Terus kemudian ada pengaruh dari hormon, ya. Makanya tadi saya bilang hormon, ada hipertiroidisme, ada hiperaldosteronisme primer, ataupun karena penggunaan obat-obatan sehingga tensinya naik, terutama yang perempuan, penggunaan pil KB yang sifatnya seperti kontrasepsi hormonal, penggunaan kortikosteroid yang lama, ya, penggunaan obat-obat anti-inflamasi, jadi minum dexamethasone, minum methylprednisolone, minum obat untuk menurunkan bengkak tapi tanpa resep dokter, ya, ataupun efek dari pemberian obat-obatan seperti apa namanya inhaler dekongestan. Nah, itu bisa menjadi faktor. Selain itu juga kita harus tahu ya kalau tensinya. Nah, konsumsi obat tiap hari. Apa yang dikonsumsi nih obatnya? Harusnya sudah, kalau tensi 180/110 itu harusnya sudah triple obat, 2 obat yang diminumkan ya dengan dosisnya. Nah, apakah hasil LDL yang tinggi bisa berpengaruh terhadap tensi yang tidak turun? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang LDL, LDL ini kan salah satu fraksi lemak dalam tubuh yang dia sifatnya bisa juga memberikan masalah pada pembuluh darah. Jadi kalau bilang efeknya yang pertama pasti LDL sendiri ini memberikan efek terhadap jantung, ya, terhadap jantung yang memberikan efek terhadap jantung yang nantinya jantung itu bisa karena apa namanya bisa bekerja lebih berat lagi. Nah, kalau untuk LDL sendiri yang berpengaruh terhadap hipertensi, dia tidak memberikan efek secara langsung, ya. Dia tidak memberikan efek secara langsung, tetapi efek yang tidak langsung. Dia dapat menyebabkan tekanan darah. Nah, LDL sini kan kita selalu sebut dengan kolesterol jahat. Nah, dia kan fungsinya membawa kolesterol dari hati ke jaringan tubuh. Nah, pada saat dia berlebihan, dia bisa menyebabkan menumpuk di pembuluh darah arteri. Nanti bisa menyebabkan aterosklerosis. Nah, kalau terjadi aterosklerosis sendiri, pembuluh darahnya juga akan menyempit, lama-kelamaan tekanan darah akan menyebabkan peningkatan. Jadi bisa saja juga menjadi faktor resiko terjadinya dari tensinya tidak turun. Ya, tapi ingat dia bukan memberikan efek secara langsung, tetapi efek yang tidak langsung. Ya. Nah, jadi kalau seperti itu pasti LDL-nya harus diturunkan juga ya dengan minum obat-obat simvastatin atau rovastatin. Terus tensinya. Jadi kalau tensinya tidak turun-turun, tetap minum obat tensi sama yang tadi, faktor resikonya dihindari, makan makanannya harus rendah garam, kurang dari 2, ada yang bilang kurang dari 5, intinya 1 sendok teh. Terus yang kedua, stres jangan berlebihan. Yang ketiga, usahakan tidur yang cukup kurang dari jam 10 malam. Dan yang keempat, olahraga. Ya, paling penting juga olahraga itu. Jadi tensi, jangan selalu berharap tensi itu turun melalui obat-obatan, karena beberapa pasien saya malahan tensinya jauh lebih stabil dengan dia berolahraga, mengurangi yang dietnya tadi yang rendah natrium, ya, apalagi kalau sudah ada kolesterol jahat. Jadi harus memang diturunkan juga karena memang dia memberikan efek secara tidak langsung terhadap tekanan darah. Oke, nah kalau yang bermasalah dengan pembuluh darah, satu pembuluh darahnya menyempit, satu penyempitan, sudah pasang kateterisasi, sudah konsumsi 3 paket. Untuk mengetahui ada perubahan dari apa yang sudah saya jelaskan, harus tes lab. Kalau yang masalah dan pembuluh darah, satu pembuluh darah penyempitan. Oke, sekarang Bapak ada keluhan tidak? Maksudnya Bapak ini untuk mengetahui perubahan. Nah, perubahan yang paling signifikan pada pasien-pasien yang post kateterisasi pasti nyerinya sudah berkurang. Itu paling penting. Jadi
kalau pasien sudah pasang cincin, ada enggak perubahan dari klinisnya? Klinisnya ini nyeri dada sudah berkurang, kemudian bahkan sudah hilang. Terus, nah pasien sudah yang tadinya mungkin jalan 100 meter sudah mulai capek, tapi ini jalan sudah jauh, naik tangganya yang tadinya naik 1-2 tangga sudah capek, tapi ini sudah sampai ke atas, sampai anak tangga terakhir sudah tidak kelihatan lelah atau capek. Nah, itu berarti terjadi suatu peningkatan bahwa dengan pemasangan cincin ternyata mendapatkan kualitas hidupnya jauh lebih baik. Nah, bagaimana caranya kita mau memastikan? Kita bisa lakukan evaluasi ehokardiografi, EKG dulu ya, kita lakukan pemeriksaan EKG, terutama ehokardiografi. Jadi kita lakukan USG jantung, apakah ejection fraction atau kontraksi jantung kirinya itu meningkat, ya. Seumpamanya mungkin Bapak sebelum pasang cincin, kontraksi jantungnya turun sampai 40-an, sehingga harus dipasangkan cincin. Nah, pada saat setelah pasang cincin, apakah kontraksinya naik? Nah, itu tetap harus dilakukan pemeriksaan. Nah, Nurul minum captopril dan amlodipin S atau ARB. Oke. Kalau saya dengan tensi seperti itu sebenarnya lebih baik langsung yang golongan kandesartan bisa atau telmisartan, dan boleh captopril atau HCT hidroklortiazid sehingga bisa menurunkan, terutama pada usia di bawah 60 tahun. Jadi kan kalau sekarang pembagian hipertensi itu kita pakai usia di bawah 60 atau di atas 60, kemudian kita lihat ras lagi, rasnya dia mongoloid kah, ras hitam atau ras putih, kemudian kita lihat lagi apakah dia ada DM, ada ada DM, ada CKD, nah itu harus ada lagi penggolongannya. Nah, biasanya obat-obat lini pertama yang diberikan pasti golongan amlodipin, bisa kandesartan ataupun HCT hidroklortiazid, itu bisa kita kombinasikan ya. Kalau memang tidak, dan yang paling penting ingat, tetap harus olahraga, diet, istirahat yang cukup ya. Jangan mengharapkan 100% obat memberikan efek. Tetapi kalau sudah kita lakukan semua ternyata masih memberikan efek yang tinggi, ya mungkin obatnya harus diganti. Ya, seperti yang saya katakan, bisa golongan yang di atasnya lagi. Ataukah dosisnya yang dinaikkan. Ya. Dok, tangan saya kesemutan, sudah minum vitamin B12 belum reda, padahal gula darah normal ya. Kalau kita berbicara tangan kesemutan, banyak di situ. Yang pertama bisa asam urat. Tipe kesemutannya seperti apa? Apakah kesemutan pada pagi hari saja? Nah, hati-hati. Itu bisa saja gejala asam urat ya. Kurangi makan makanan yang mengandung hijau-hijauan ya, seperti kelor, pakis, kangkung, bayam, itu dikurangi. Sambil sebaiknya dilakukan pemeriksaan. Vitamin B12 tidak akan membantu mengurangi kesemutannya ya. Sebenarnya gula darah yang normal tidak ada hubungan. Jadi bisa saja kalau yang kesemutan itu pertama bisa memang masalah sama sarafnya ya, bisa masalah sama asam urat, bisa memang bermasalah sama tulang-tulangnya atau tendinositis, itu bisa ya. Oke. Sampai di sini ada ingin lagi yang bertanya? Selamat ulang tahun kami ucapkan. Nah, kalau kita berbicara